saudara Minggu, Tuhan berkati. Kembali lagi kita di ibadah PT via online, via streaming di YouTube Pelkat PT Bait Kasih Surabaya. Hari ini firman-Nya akan disampaikan oleh Penatua Robert Enu. Oke, selamat beribadah, Tuhan berkati. Berbalasan yang diambil dari Mazmur 15 ayat yang pertama dan ke-5 di bawah perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan kedua sampai yang muatan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan lewat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, penyertaan dari malam tidur kami boleh bangun di pagi hari ini untuk kembali menghirup udara ciptamu. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan ini Tuhan.
Pagi ini Tuhan, kami juga mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu terangi hati, pikiran kami serta ruangan ini, agar kami boleh memusatkan pikiran kami pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 4 ayat 6-13. Di bawah perikop, tendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, pukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kamu telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Baik, adik-adik di rumah, adik-adik taruna yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini diberi judul Menegur dengan Kasih. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Adik-adik taruna, perselisihan itu bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di gereja, antara adik-adik dengan teman-teman sepelayanan. Bisa juga terjadi di rumah, antara adik-adik dengan saudara, dengan kakak ataupun adik. Bisa juga terjadi di sekolah, karena kita bisa iri lihat teman sebangku mendapat nilai yang terbaik. Bukan cuma itu saja, kesombongan dan keangkuhan bisa juga membuat perselisihan itu timbul. Kita menganggap bahwa kita itu orang kaya, kita menganggap bahwa kita itu pintar, sehingga kita meremehkan orang lain. Adik-adik taruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar. Hari ini kita mau belajar bagaimana Paulus lewat suratnya di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Dari semua perselisihan yang ada, seringkali perselisihan itu membuat suatu perpecahan. Dan inilah yang terjadi saat ini di jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus mengadakan kabaran Injil di kota Korintus selama 18 bulan. Ada banyak hal yang Paulus ajarkan. Dan Paulus bukan hanya saja mengabarkan Injil di kota Korintus, ia pasti berpindah-pindah. Pada saat ia berpindah ke kota Efesus, selama 3 tahun
pekabaran Injil yang dilakukan di Efesus. Ia mendapat kabar, mendapat surat bagaimana jemaat di Korintus begitu banyak mendapat masalah-masalah. Paulus membalas surat dari jemaat di Korintus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus lewat suratnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, Paulus menegur jemaat di Korintus untuk memegang teguh firman Tuhan, menegur seseorang lewat firman Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-7, Paulus memberikan pemahaman dan menyadarkan bahwa semua yang ada pada jemaat di Korintus semata-mata itu semua karena anugerah Tuhan, karya Tuhan. Jadi jemaat di Korintus tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh, karena semua adalah anugerah daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kitab Korintus ini, ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, disinilah merupakan refleksi daripada Rasul Paulus tentang bagaimana sikap pelayan dan kehidupan sebagai Rasul Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang melayani. Siap dan rela menerima penderitaan, menerima hinaan, celaan, fitnah. Bahkan di situ katakan bahwa Rasul Paulus katakan kita harus menerima semua itu. Ayat 13, Paulus ingin menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap hambanya harus tetap mempunyai sikap baik terhadap para rasul, harus mempunyai kata-kata yang memberkati. Nah, inilah yang menarik dari bacaan kita. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik taruna yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa perselisihan, perpecahan itu bisa diselesaikan jika kita menegurnya, kita mengingatkannya dengan penuh kasih. Perselisihan dan perpecahan yang terjadi bisa diselesaikan kalau kita bisa menerima, meskipun hinaan, cercahan, ataupun apapun yang terjadi yang dilakukan orang terhadap kita, kita tidak boleh membalasnya. Saya bersyukur dan terima kasih kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk beribadah, meskipun lewat live streaming ini. Baik, adik-adik yang di rumah, jangan sampai kita putus terus berdoa dan membaca firman Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita semua masih diberikan kesehatan. Sekali lagi kita belajar untuk tidak sombong, tidak angkuh, tidak menimbulkan perselisihan sehingga membuat perpecahan antara kita. Satu hal yang terpenting bahwa semua yang kita miliki, baik itu kepintaran, kepandaian, kekayaan, kehormatan, semuanya adalah dari Tuhan semata. Baik, selamat melayani Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Untuk itu mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Terima
Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu dan juga bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati kami dan lebih lagi. Berikanlah kami hati Tuhan yang mau memberikan sebagian daripada apa yang kami punya, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik di rumah, mari kita akan berdoa syafaat. Kita memohon kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Firman itu Tuhan biarlah diam dalam diri kami. Firman itu biarlah menjadikan kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Khususnya adik-adik taruna Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk senantiasa hidup rukun Tuhan. Kerinduan kami untuk senantiasa hidup berdamai Tuhan. Jangan biarkan perselisihan yang menimbulkan perpecahan ada dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk taat dan setia membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa boleh melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk pengurus taruna Tuhan. Kau berkati mereka dalam upaya ibadah live streaming yang mereka lakukan Tuhan, agar ibadah-ibadah mereka ini boleh menjadikan kekuatan buat adik-adik mereka di rumah, di mana mereka boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, berkati pengurus, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, terlebih khusus berkati kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus hanya kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau-lah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik kami yang ada di rumah, adik-adik taruna. Berkati mereka yang mungkin saat ini menantikan hasil daripada ulangan-ulangan, ujian-ujian lewat live. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Terlebih khusus berkati mereka dengan keluarga mereka Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu kiranya Engkau menyertai mereka. Kami juga berdoa pada saat yang indah ini Tuhan, untuk gereja kami Bukit Kasih. Tuhan berkati gereja kami ini Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan. Kami harus beribadah, baik ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, lewat live streaming Tuhan. Kau berkati segala usaha yang sudah dilakukan, baik lewat tim Inforkom, semua yang ambil bagian dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkati, agar ibadah lewat live streaming ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengurus harian majelis jemaat, para majelis, terlebih khusus kepada para Bapak Pendeta Elia Hartolung Papar dan juga Ibu Pendeta Ana yang Tuhan percayakan untuk menjalankan tugas misi pelayanan di gereja kami. Berkati beliau berdua dalam kesehatan keluarga, terlebih khusus Tuhan Kau pakai mereka berdua untuk membawa jemaat ini untuk lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berberkati jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada. Jika ada persoalan dan permasalahan yang kami hadapi, Tuhan turut campur tangan. Tuhan bantu untuk menyelesaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai jemaat kami semua yang ada di Bukit Kasih ini Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan menyertai kesehatan mereka. Tuhan, keluarga mereka yang mungkin saat ini mendapat musibah yang harus dirumahkan karena musibah corona ini Tuhan. Pekerjaan mereka sehingga mereka harus di rumah Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tilik keluarga mereka, Tuhan cukupkan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak taruna, mungkin ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus berkati dan sertai mereka. Berikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka. Berkati kedua orang tua mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami untuk minggu ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pengurus dalam usaha-usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya dari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menerima berkat dengan menyanyi dari himne Jumat 89 Serikat Saudara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Amin.